Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berikut ini adalah materi untuk mata ajar bisnis digital di strata 1 jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia. Topik yang dibahas kali ini adalah tentang retail, e-commerce, and mobile commerce technology. Ada 5 tujuan pembelajaran dalam materi pertemuan ini di bab 8 buku Bisnis Digital Information Technology for Management Ephraim Turban edisi ke-11. Yang pertama adalah tentang teknologi di pengecer, kemudian e-commerce, model business to consumer B2C, kemudian e-commerce dan pengadaan elektronik B2B. Yang keempat kita akan bahas tentang mobile commerce, suatu aktivitas yang bertumbuh sangat luar biasa pesat saat ini. Dan kemudian juga tentang mobile transaction and financial service, bagaimana teknologi di bidang teknologi informasi merubah kegiatan perbankan, di mana cabang mungkin tidak diperlukan lagi, dan banyak orang menerapkan mobile banking dalam aktivitas sehari-hari. Baik, yang pertama adalah teknologi eceran atau retail. Jadi retail itu bahasa Indonesianya adalah eceran, terkait dengan permintaan konsumen. Saat ini tentu saja merupakan saat yang bisa dibilang penuh pengharapan, tapi juga membuat banyak orang frustasi. Seperti misalnya salah satu departemen store yang ada di daerah Depok melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawannya, tidak hanya karena wabah corona yang menyebabkan orang tidak lagi belanja ke departemen store, tapi departemen store tersebut juga semacam mengalami kegagapan dalam menghadapi pertumbuhan belanja secara online atau secara daring. Jadi bagaimana perusahaan retail atau pengecer bisa mengikuti permintaan dan perilaku konsumen yang terus berubah? Yang pertama adalah banyak teknologi-teknologi baru yang membingungkan, yang menarik, yang bisa memberikan keunggulan bersaing bagi perusahaan pengecer, tapi masalahnya adalah hal tersebut belum terbukti. Apakah teknologi tersebut memang akan memberikan manfaat ke perusahaan? Kemudian, adopsi terhadap teknologi informasi terkini sangat penting bagi perusahaan agar tetap dapat bersaing di persaingan yang luar biasa tinggi ini. Namun permasalahannya adalah anggaran yang ada di perusahaan sangat terbatas, dan kesalahan dalam belanja teknologi informasi bisa berakibat buruk terhadap kondisi keuangan perusahaan. Yang ketiga, konsumen sekarang karena mereka banyak pilihan dapat mencari informasi tentang barang yang diperlukan dari berbagai sumber, dan harga-harga juga banyak yang murah. Jadi konsumen banyak menuntut, meminta berbagai hal, diskon dan segala macam. Kemudian mereka sangat sadar harga atau price consciousness, jadi mencari harga yang paling murah dari berbagai penjual, dan dapat dengan mudah digoda oleh para pesaing dengan memberikan diskon dan segala macam. Jadi ini adalah tren terkinian tentang konsumen yang berbeda dibandingkan konsumen yang lalu. Jadi loyalitas konsumen sekarang juga dipertanyakan, apakah masih ada yang disebut dengan loyalitas konsumen. Kemudian, pemasaran yang terlalu agresif akan membawa kehancuran dalam hal keuangan, dalam artian pengeluaran budget untuk pemasaran yang luar biasa, yang tidak berhati-hati dapat membawa kehancuran dalam kondisi keuangan. Tapi biasanya memang pemasaran ini biayanya dikeluarkan sebanyak-banyaknya, bahkan kadang-kadang juga membuat rugi perusahaan. Tapi kalau tidak akan menghindari
kalau tidak melakukan kegiatan pemasaran yang berlebihan, ditakutkan justru malah customer akan lari ke pesaing. Jadi di sini perusahaan harus tetap berhati-hati, tetap mengambil resiko terkait penggunaan teknologi informasi untuk memperkuat kondisi keuangannya, dan di sisi lain juga harus berhati-hati dalam mengeluarkan uang untuk kegiatan tersebut. Jadi saat ini terjadi perubahan dalam tren dan perilaku konsumen dalam berbelanja. Kalau dulu konsumen berbelanja dipicu utamanya dari iklan melalui TV, radio, surat kabar, majalah, dan mereka akan membeli ke toko fisik yang ada di pasar atau di mall. Saat ini customer lebih berdaya dibandingkan di waktu yang lalu. Yang pertama trennya adalah empowered price sensitivity. Sekarang perusahaan harus memperhatikan bahwa customer mau cepat dengan harga yang lebih murah tapi lebih berkualitas. Sekarang konsumen bisa mencari harga produk atau jasa yang diinginkan yang paling murah dari berbagai sumber. Dia tidak hanya mencari harga dari barang yang diinginkan ke toko fisik, tapi bisa dilakukan secara online. Di website dia bisa mencari beberapa vendor yang menawarkan barang yang sama dengan harga yang bervariasi, dan konsumen mencari harga yang serendah mungkin. Hal ini tentu saja menjadi tantangan bagi perusahaan. Bagaimana dengan harga yang serendah mungkin tersebut perusahaan tetap dapat menghasilkan laba dan tetap dapat terus beroperasi di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua trennya adalah non-linear search and influence patterns. Jadi kalau saya masih ingat, kalau saya ingin mendapatkan harga sebuah barang, saya pergi ke pasar baru misalnya, saya lihat ke toko-toko yang ada yang menjual sepatu, saya bandingkan harga-harganya, tentu saja harganya sama ya, karena mungkin mereka sudah melakukan entah koordinasi atau seperti apa. Namun saat ini untuk mendapatkan informasi tentang harga, saya bisa dapatkan dari ratusan situs web yang memberikan informasi tentang harga. Jadi saya mencari informasinya di situs web tentang harga dan belanjanya tetap ke toko fisik misalnya. Atau saya mencari informasinya di situs web dan belanja pun secara online di situs web yang ada. Atau melalui marketplace seperti Bukalapak, Tokopedia, Shopee, dan sebagainya. Kemudian juga channel hopping, peningkatan saluran komunikasi melalui mana konsumen saat ini dapat membeli produknya. Jadi tidak hanya mendapatkan informasi dari iklan yang ditayangkan oleh perusahaan yang memiliki produk atau dari department store, tapi sekarang sudah sangat luar biasa besar. Bahkan sekarang lebih banyak menggunakan sosial media. Jadi kalau di buku Anda baca bahwa Dell menjual komputer yang sudah diperbaiki misalnya melalui situs Twitternya. Jadi sekarang terjadi pergeseran bahwa sumber informasinya tidak hanya dari perusahaan yang menyediakan barang atau yang menjual barang, tapi sekarang sumber informasinya begitu banyak dan bisa juga dapat dari sosial media. Kemudian kita juga bisa membedakan generasi dalam penggunaan teknologi informasi. Apakah teknologi informasi diintegrasikan dengan perilaku belanjanya, atau masih menganggap bahwa teknologi informasi itu terpisah dari kebiasaan dia belanja. Contoh misalnya digital imigran, ini konsumen tua yang pada dasarnya memandang saluran eceran sebagai sesuatu yang terpisah dan berbeda. Jadi mereka tidak menggabungkan antara teknologi informasi dengan perilaku biayanya. Kemudian ada digital natives. Nah, ini generasi digital pertama yang dikelilingi oleh perangkat digital dan konektivitas internet. Digital native sudah mulai menggabungkan bahwa
penggunaan alat-alat digital ini, perangkat digital ini digunakan juga untuk melakukan kegiatan belanjanya, tapi tetap banyak juga yang masih melakukan kegiatan belanja melalui fisik. Jadi mereka hanya mencari informasi tentang harga dan produk, tapi tetap belinya di fisik. Nah, digital dependent ini mungkin yang kita bilang kaum rebahan, yang mereka betul-betul hidupnya dikelilingi dengan dunia digital, dan mereka melakukan pembelian juga lewat aplikasi dan lewat perangkat genggamnya yang dimiliki. Jadi misalnya beli es teh manis juga, let's say melalui GoFood. Ya, dan mereka betul-betul tidak mau keluar, dan semuanya dipenuhi dengan semua kebutuhannya dipenuhi dengan secara digital. Saat ini kenyamanan adalah kebutuhan utama bagi banyak orang, dan mereka mencari kenyamanan. Jadi merupakan faktor-faktor ekonomi dan sosial membawa kehidupan yang penuh dengan tekanan. Jadi hidup saat ini penuh dengan tekanan dari faktor-faktor ekonomi, kondisi keuangan, dari faktor-faktor sosial, gaya hidup dan segala macam. Penggunaan Instagram yang sedikit banyak juga membuat banyak orang iri, yang akhirnya memunculkan banyak frustasi di masyarakat. Kemudian untuk kenyamanan ini, konsumen juga mencari produk-produk dan saluran-saluran belanja, shopping channels, yang bisa mengurangi waktu dan sumber daya keuangan. Dalam artian mereka tidak mau mencari barang dan jasa yang menghabiskan banyak waktu, dan kemudian juga membeli dengan harga yang mahal. Jadi mereka mencari yang informasi dengan cepat dan dengan harga yang lebih murah. Nah, bagaimana perusahaan bisa menjawab tren kebutuhan tersebut dari konsumen? Ini sangat menarik. Kemudian juga sekarang konsumen juga meningkat kebutuhannya untuk kepuasan dengan segera, dalam artian ketika ada yang dibutuhkan, mereka mau dengan cepat dapat dipenuhi tanpa harus menunggu waktu lebih lama, ingin membeli barang dan jasa yang diinginkan dengan waktu cepat. Let's say kalau kita misalnya belanja beli makanan melalui GoFood, kita bisa menentukan lewat toko mana kita akan beli, berapa cepat, dan kemudian untuk mengetahui apakah makanan yang dijual itu enak atau tidak, kita bisa melihat ke peringkat yang ada di GoFood, peringkatnya berapa. Nah, hal tersebut membuat kenyamanan dalam mencari barang dengan harga yang lebih kompetitif. Teknologi informasi juga memungkinkan terciptanya pendekatan omnichannel. Jadi kalau dahulu mungkin perusahaan pengecer hanya menjual melalui toko fisiknya, kemudian mereka juga mulai menambahkan pembelian juga bisa secara e-commerce, dan yang terakhir dengan omnichannel di sini bagaimana caranya meningkatkan pengalaman belanja yang menarik bagi konsumen. Jadi perusahaan punya banyak saluran belanjanya, bisa ke toko fisik, bisa ke online, dan kemudian bayarnya bisa beli di online, kemudian ambil juga di toko fisiknya dan sebagainya. Hal ini tentu saja berguna bagi perusahaan untuk memberikan kenyamanan dan pengalaman belanja yang diinginkan oleh para pelanggan. Jadi perusahaan harus mulai berpikir apa saluran belanja yang harus dibuat untuk menarik bagi para pelanggannya. Berikutnya kita masuk ke tujuan pembelajaran kedua. Di sini saya akan membahas tentang business to consumer e-commerce. Bagaimana e-dagang terlaksana antara perusahaan dengan konsumen. Jadi di sini antara perusahaan dengan konsumennya. Jadi membeli secara daring sekarang bukan merupakan hal yang aneh lagi. Banyak kebutuhan konsumen yang dipenuhi dengan melakukan pembelian secara daring, dari misalnya membeli es teh manis sampai membeli buku, bahkan membeli mobil pun sekarang sudah bisa dilakukan secara daring. Nah, situs B2C yang paling terkenal adalah Amazon.com, yang pengembangan teknologi informasinya menerima paten dari pemerintah Amerika Serikat. Jadi setiap ada pengembangan IT yang baru yang diluncurkan oleh Amazon,
tidak boleh ditiru oleh pesaingnya. Hal ini membuat Amazon memiliki posisi yang selalu unggul terdepan dalam persaingan B2C. Kemudian dengan B2C ini, yang diuntungkan juga salah satunya adalah konsumen, karena konsumen sekarang pilihannya banyak, tidak terbatas lokasi, dia bisa beli dari manapun dan bisa beli 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tidak ada toko tutup. Kemudian juga konsumen juga bisa mencari harga yang lebih rendah. Sekarang sudah mulai banyak pilihan dan harganya pun juga bervariasi. Dan pemesanan bisa dilakukan dengan cara mudah, hanya dalam genggaman tangan melalui e-commerce. Kemudian juga bayarnya pun tidak menggunakan uang secara fisik, apalagi sekarang terjadinya wabah corona ini mengakibatkan orang takut belanja dengan menggunakan uang cash, tapi mereka bayarnya melalui e-wallet, bisa melalui transfer bank, bisa melalui kartu debit, kartu kredit, ataupun let's say bisa kayak Dana, GoPay, dan segala macam atau OVO. Jadi dengan adanya e-commerce B2C ini memudahkan bagi konsumen untuk melakukan pembelian, tapi di sisi lain untuk penjual dengan adanya B2C ini juga meningkatkan persaingan, dan perusahaan harus betul-betul memperhatikan persaingan yang ada dan tidak boleh terlambat dalam mengadopsi teknologi-teknologi baru yang bisa lebih mendekatkan ke pelanggan. Berbicara tentang e-commerce, terkadang orang hanya berpikir bahwa e-commerce ketika ingin berbisnis dengan e-commerce, bahwa kita hanya perlu platform e-commerce. Hal itu tentu saja tidak benar, tidak akurat, karena meskipun memang jual belinya dilakukan secara online, tapi tetap perusahaan harus memperhatikan masalah logistiknya. Bagaimana bisa memenuhi pesanan pelanggan dengan tepat waktu, barang yang dibeli oleh pelanggan itu sesuai dengan yang dipesan, dan kualitasnya juga sesuai dengan yang diinginkan. Nah, contoh di sini Amazon pertama kali adalah menjual buku secara daring. Dan kenapa menjual melalui buku? Karena pendiri Amazon, Jeff Bezos, yakin bahwa orang yang membeli buku adalah orang yang memiliki kondisi keuangan yang baik, kemudian juga orang yang lebih loyal, karena mungkin ada buku bajakan dan segala macam. Nah, Amazon menginvestasikan ratusan juta dolar dalam masalah pergudangan, logistik, yang dirancang untuk mengirim paket-paket yang kecil ke ratusan ribu pelanggan. Bayangkan berapa ratusan ribu atau jutaan paket yang dikirimkan tiap hari oleh Amazon ke seluruh dunia, dan bisa dibilang harus zero mistakes. Tidak boleh ada salah kirim, barang yang dikirim juga salah, tertukar antara berbagai pelanggan, karena hal ini tentu saja akan menimbulkan banyak keluhan kepada Amazon, dan Amazon sulit untuk bersaing dengan B2C lainnya. Kemudian juga dia merancang one click shopping, memperkenalkan status pesanan dapat dilihat dan modifikasi penuhan pesanan, dan rancangannya juga dipatenkan, mengakibatkan pesaingnya tidak bisa meniru langsung apa yang dilakukan oleh Amazon. Nah, ini membuat mereka tetap bisa memiliki keunggulan bersaing yang berkelanjutan. B2C juga banyak digunakan dalam layanan perbankan online, perbankan daring. Di tengah wabah pandemi corona ini, jelas banyak bank tutup, dan juga mungkin banyak orang yang takut pergi ke bank karena mereka harus stay at home. Jadi mereka banyak menggunakan transaksi perbankan dengan menggunakan mobile banking atau online banking. Nah, misalnya pertama adalah electronic fund transfer. Jadi dalam kondisi sekarang pun banyak fundraiser yang mengumpulkan dana yang digunakan untuk membantu tenaga medis atau untuk membantu hal-hal yang lain, misalnya memberi makan ke mahasiswa UI yang sekarang masih ada di asrama UI yang tidak bisa pulang karena mungkin tidak ada ongkos pulang dan ketiadaan akses internet di tempatnya dia berasal, yang menyulitkan mereka melakukan pembelajaran jarak jauh atau online learning. Nah, fundraiser ini dipermudah. Orang sekarang ketika dia ingin menyumbang, mereka tinggal masuk ke mobile banking application-nya, kemudian mereka melakukan electronic fund transfer. Sangat luar biasa cepat dengan biaya yang cukup murah, karena mungkin juga tidak perlu ke bank. Yang kedua,
Online banking ini mengurangi biaya transaksi di bank secara signifikan. Jadi Anda bisa lihat kalau bank secara konvensional dia punya kantor cabang, dia harus sewa kantor cabangnya, dia harus punya banyak pegawainya untuk melayani nasabah, dan pegawai tersebut dibayarkan gajinya. Dengan online banking ini tidak ada semua tersebut dalam perbankan yang fisik, semuanya dilakukan dengan cara aplikasi, karyawan pun juga yang dibutuhkan sangat sedikit, mengakibatkan biaya transaksinya pun jauh lebih rendah. Di buku disebutkan biaya transaksi online per banking hanya 0,002 dolar, sedangkan pada cabang bank yang punya cabang fisik itu 1,07. Suatu perbedaan angka yang sangat signifikan, karena satu transaksi bayangkan beberapa puluh juta atau ratusan juta transaksi yang terjadi di perbankan di sebuah bank dalam satu tahun. Tentu saja penggunaan online banking ini akan membuat bank menjadi lebih efisien. Itulah mengapa sekarang juga banyak bank melakukan promosi agar nasabahnya beralih ke mobile banking dengan memberikan berbagai macam promosi, misalnya ada diskon untuk pembelian di toko-toko online tertentu, kemudian memberikan tambahan bunga ataupun bagi hasil ke nasabah. Jadi misalnya saya sendiri memiliki rekening di suatu bank, saya tidak sebut nama, dia sekarang menawarkan ke nasabahnya bisa membuka deposito berjangka simpanan ya, bisa melalui pergi ke bank secara fisik dan buat di sana dapat resi, atau saya membuka deposito elektronik di situs mobile bankingnya bank tersebut. Dengan membuat deposito elektronik lebih cepat prosesnya, tidak perlu menunggu lama di banknya, dan tawaran bagi hasilnya pun lebih kompetitif dibandingkan membuat deposito berjangka secara fisik. Nah, kemudian online banking ini juga memberikan banyak pilihan investasi kepada nasabah yang memberikan tingkat imbal hasil atau return yang lebih tinggi, dan juga memberikan banyak pilihan bagi nasabah untuk meminjam uang dengan tingkat bunga yang lebih kompetitif. Tentu saja hal itu semua mengurangi pangsa pasar bagi brick and mortar bank atau bank yang ada secara fisik. Jadi bisa kita lihat ke depan, kemungkinan besar adalah tren perbankannya adalah banyak bank yang menutup cabangnya dan mulai beralih ke mobile banking. Untuk pekerjaan 20 tahun yang lalu misalnya, perusahaan jika menginginkan tenaga kerja untuk mengisi lowongan pekerjaan di perusahaannya, mereka akan memasang iklan di surat kabar, di media massa yang tentu saja mahal, dan kemudian banyak sekali lowongan yang surat lamaran kerja yang masuk yang harus dipilah-pilah dan belum tentu sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Sekarang perusahaan ketika dia ingin mencari lowongan kerja di situs webnya, dia bisa tempatkan di situ lowongan kerja, dan orang bisa langsung memasukkan resume atau CV secara digital 24/7, 365, jadi 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dan 365 hari dalam setahun. Kemudian sekarang pencari kerja mulai banyak menggunakan LinkedIn, sosial media untuk profesi karyawan, dan itu mengurangi biaya untuk rekrutmennya, dan reputasi juga pencari kerja juga dapat dilihat di sosial media yang dimiliki oleh pencari kerja. Oleh karena itu mahasiswa harus berhati-hati dalam aktivitas sosial medianya, jangan sampai nanti aktivitas sosial medianya bisa ditelusuri oleh perusahaan calon pemberi kerja, dan jika tweetan di Twitter atau posting di Facebook dan segala macam dianggap mewakili sisi personal dari si calon karyawan, dan mungkin saya tidak sesuai dengan value yang ada di perusahaan, maka calon pekerja tersebut tidak dapat bekerja di perusahaan tersebut. Jadi beware with your social media.
Namun demikian, B2C juga akan ada permasalahan dalam saluran distribusi. Jadi misalnya dahulu perusahaan menjual produknya melalui pedagang besar ataupun distributor secara fisik. Sekarang perusahaan ingin langsung menjualnya ke final customer akhir. Nah, itu akan terjadi konflik antara perusahaan dengan distributor besar yang sudah lama berhubungan dengan perusahaan. Hal ini pun pernah saya alami ketika perusahaan saya sebagai penerbit buku perguruan tinggi juga menjual produknya melalui toko buku besar. Kami memberikan diskon ke mereka, kemudian mereka akan menjual kembali ke final customer-nya, bisa perguruan tinggi, bisa juga mahasiswa. Nah, kami kemudian meluncurkan e-commerce kami sendiri sekitar 3 tahun yang lalu, dan permasalahan yang muncul adalah jika kami menjual produk melalui e-commerce dengan diskon yang sama dengan yang kami berikan ke distributor besar, tentu saja hal tersebut akan menimbulkan protes dari istilahnya dari distributor besar kami atau pedagang toko buku besar tadi. Nah, hal ini harus dicarikan resolusinya. Jadi bagaimana kami tetap dapat menjual ke final customer secara langsung, tapi juga distributor besar dari perusahaan kami dan juga toko buku besar tidak mati karena kami menjual secara online. Nah, memang akhirnya kami melakukan pemisahan. Jadi ada yang tetap melayani toko buku fisik, kami juga membuat e-commerce di anak perusahaan yang fokusnya adalah menjual buku secara online. Kenapa kami perlu menjual buku secara online? Tidak hanya kami ingin meningkatkan penjualan, kami juga ingin mendapatkan masukan dari pengguna akhir kami bagaimana kualitas buku yang kami terbitkan. Hal tersebut sangat besar pengaruhnya bagi kami karena kami harus menerbitkan buku-buku yang sesuai dengan kebutuhan yang ada di final customer kami. Permasalahan dalam B2C adalah bahwa sekali lagi e-commerce tidak hanya kalau kita ingin berusaha dengan menggunakan e-commerce, tidak hanya membuat website e-commerce yang baik, tapi juga bagaimana mengurusi masalah logistik, bagaimana menerima pesanan dari pelanggan, kemudian kita cari barangnya, kemudian barang tersebut di packing dan dikasih label akan dikirim kemana, kemudian bisa dikirim sendiri atau menggunakan jasa kurir. Bayangkan jika pemberian labelnya tidak akurat, maka nanti barang pesanan A akan dikirim ke customer B atau sebaliknya. Hal tersebut tentu saja akan menimbulkan yang disebut dengan istilah reverse logistik dalam e-commerce atau proses retur barang dari customer ke perusahaan e-commerce. Nah, retur barang ini sekilas tidak begitu terlihat merugikan, tapi kenyataannya ada biaya retur yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dan biasanya karena kalian mahasiswa akuntansi itu akan hidden atau tersembunyi dalam operating expense. Tapi kalau dihitung secara terpisah dari retur itu, maka biaya yang setahunnya kalau dihitung kemungkinan akan besar. Jadi bagaimana perusahaan e-commerce bisa untung juga caranya adalah menekan pengembalian barang dan pengiriman ulang ini seminimal mungkin kalau bisa menjadi zero. Oleh karena itu manajemen logistik pergudangannya pun harus mumpuni. Kemudian bagaimana kelangsungan hidup risiko pengecer daring. Nah, era .com tahun 90-an di Amerika itu banyak perusahaan e-commerce yang harus bangkrut. Kelemahannya adalah di masalah logistik, bagaimana memenuhi pesanan, memperoleh pelanggan, dan bisa meramalkan permintaan. Di tempat kami, di tempat saya sebagai penerbit buku-buku perguruan tinggi juga mempunyai e-commerce dan kami telah memetakan ada peak season, bulan-bulan tertentu yang akan banyak permintaan dan kami harus segera siapkan sumber dayanya agar bisa memenuhi pesanan pelanggan dan sebisa mungkin mengurangi keluhan yang muncul di pelanggan. Nah, tapi kemudian
kelangsungan hidup perusahaan pengecer e-commerce memang eh, rendah. Kenapa? Karena hambatan masuk sangat rendah. Dalam artian jika Anda ingin membuka e-commerce, mungkin modal yang dikeluarkan tidak terlalu besar. Nah, ini mengakibatkan akhirnya banyak perusahaan yang masuk ke e-commerce, meningkatkan persaingan, dan meningkatkan persaingan biasanya akan berujung kepada penurunan harga. Nah, pertanyaannya, harga yang diberikan tuh terkadang sangat rendah, apakah dapat menutupi biaya operasionalnya? Untuk perusahaan-perusahaan yang awal biasanya mereka burning money, bakar uang, dan mereka secara operasional masih merugi. Cuma pertanyaannya adalah berapa lama kerugian itu harus ditanggung? Ingat kasus OVO bahwa chairman dari Lipo pernah bilang bahwa bisnisnya sangat bakar uang banyak, berarti masih rugi. Cuma sampai berapa lama kerugian itu bisa ditahan? Kemudian bagaimana pendanaan kerugiannya? Biasanya kalau di perusahaan-perusahaan startup dia punya modal ventura, punya pendonor, punya perusahaan yang memberikan modal saat perusahaan masih merugi, terus menyalurkan dananya ke perusahaan tersebut. Cuma tetap perusahaan startup tersebut harus punya bisnis plan, kapan cut loss dan mulai menghasilkan laba. Jadi bagaimana usaha e-commerce ini dapat mencari model pendapatan atau revenue model yang tepat ya. Di masa-masa .com awal tahun 90-an di Amerika, perusahaan .com tersebut mengandalkan pada penghasilan iklan agar bisnisnya terus berjalan sampai diperoleh jumlah pelanggan massal yang banyak yang sudah bisa mendanai kegiatan perusahaan .com. Tapi hal tersebut tidak selalu berhasil. Dan kemudian akhirnya terlalu banyak perusahaan .com bersaing dalam memperoleh belanja iklan yang sangat sedikit. Karena banyak iklan yang beralih ke kelompok-kelompok situs besar kayak AOL, MSN, atau Yahoo. Hal ini yang menyebabkan banyak perusahaan .com yang akhirnya berguguran meskipun sempat memiliki valuasi yang tinggi di awalnya, tapi karena akhirnya model bisnisnya tidak berjalan, mengakibatkan perusahaan .com mulai satu persatu bertumbangan dan merugikan banyak para pemilik sahamnya. Bagaimana perencanaan dan pemasaran dari kegiatan usaha daring atau online? Yang pertama harus punya rencana pemasaran di sekitar pelanggan, bukan pada produk. Maksudnya adalah bagaimana perusahaan bisa memenuhi kebutuhan pelanggan, bukan dari produk yang akan ditawarkan. Jadi di tempat saya misalnya di awal e-commerce penjualan bukunya menerima pesanan dari berbagai daerah di seluruh Indonesia dan ada ongkos kirim yang harus dibayarkan oleh pelanggan. Kemudian kami juga harus berpikir persaingan dengan toko online yang lain, atau yang paling pusing adalah dengan bajakan. Bagaimana ongkir ini tidak justru menambahkan beban bagi para pembeli kami di seluruh Indonesia. Nah, kami mengidentifikasi bahwa kami juga punya 15 cabang di seluruh Indonesia. Nah, para pembeli yang membeli yang ada di sekitar cabang kami itu membeli memang memasukkan order secara online ke pusat, tapi nanti bukunya dapat diambil atau dikirimkan dari cabang di mana dia membeli. Hal ini kami lakukan agar mengurangi beban pembeli dalam masalah pengiriman dan juga mengirimkan lebih cepat ke pembeli bukunya. Di tahun ini baru ada 2 cabang yang kami ikut sertakan di Bandung dan di Yogyakarta, dan akan kami terus adopsi ke cabang-cabang yang lain. Tujuannya adalah bagaimana bisa memenuhi kebutuhan pelanggan dengan lebih cepat, berkualitas, dan harganya pun bisa bersaing. Kemudian yang kedua, harus bisa memonitoring kemajuan terhadap visi atau tujuan 1 tahun ke depan. Apakah tujuan tersebut dapat dicapai? Kalau tidak dicapai, kemudian apa yang harus dilakukan perbaikan, dan respon yang dibuat harus cepat. Kemudian mengidentifikasi seluruh asumsi penting dalam rencana pemasaran. Jadi juga misalnya kalau e-commerce, apakah
eh, bisa ditayangkan situsnya tidak hanya di desktop ataupun laptop, bagaimana di mobile. Kemudian juga kita lihat pembayaran bisa melalui apa. Jadi kami misalnya ada salah satu bank besar di Indonesia, tapi kalau di perkotaan itu bank tersebut tidak terlalu banyak nasabahnya, tapi di desa, di daerah-daerah itu dia banyak. Jadi kami tetap memakai bank tersebut meskipun jumlah pembeli yang membayar melalui transfer bank tersebut tidak terlalu banyak, tapi kami tetap sediakan agar bisa memenuhi kebutuhan pelanggan. Kemudian membuat semua kegiatan perencanaan berdasarkan realita kenyataan dan diarahkan oleh data. Jadi tidak bisa mengambil keputusan berdasarkan feeling, tapi harus ada kenyataan yang dilihat, kemudian juga harus menggunakan data-data yang ada sebelum keputusan atau perencanaan diambil. Tujuan pembelajaran ketiga adalah bagaimana e-commerce business to business antara organisasi dengan organisasi, tidak ke konsumer secara langsung, dan bagaimana kegiatan pengadaan atau procurement barang dan jasa secara elektronik. Jadi sebelumnya adalah hubungan antara bisnis dengan konsumen, jadi antara perusahaan dengan konsumen, perorangan. Sekarang masuk ke pasar B2B, jadi antara perusahaan dengan perusahaan. Jadi penjualnya perusahaan dan pembelinya pun perusahaan. Jadi para pembeli, penjualan dan transaksinya melibatkan organisasi. Di Amerika sendiri B2B sekitar 85% dari volume e-commerce dalam dolar tahun 2016, 2020, mungkin lebih dari itu lagi. Kemudian bentuk hubungannya banyak secara elektronik dengan distributor, dengan pengecer, pemasok, pelanggan, organisasi dan mitra-mitra lainnya. Nah, ada dua model bisnis untuk aplikasi B2B. Pertama adalah sell side marketplace dan yang kedua adalah e-sourcing. Model bisnis yang pertama dalam B2B adalah sell side marketplace yang merupakan tempat di mana organisasi menjual produk atau jasa mereka dengan situs webnya sendiri atau menggunakan situs web pihak ketiga. Nah, ini menciptakan akhirnya persaingan yang lebih besar untuk para pengecer. Kalau persaingan ini biasanya ditandai dengan harga yang lebih murah yang tentu saja memberikan keuntungan bagi pembelinya. Nah, marketplace ini seperti juga dengan B2C, tapi C-nya adalah organisasi bukan konsumen. Jadi contoh Amazon Business, Alibaba menjual produknya dari Tiongkok, lelang komputer Dell melalui eBay, atau Overstock.com untuk menjual aset-aset yang sudah usang. Nah, marketplace di Indonesia kita kenal brandnya adalah misalnya Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Blibli, kemudian Shopee, yang mereka menjadi tempat bagi para toko-toko online yang lain untuk menjual produknya di marketplace. Tapi kalau yang tadi Tokopedia kebanyakan itu digunakan untuk B2C ya. Jadi bisa juga digunakan untuk B2B. Model B2B berikutnya, bisnis B2B berikutnya adalah e-sourcing. Ini metode pengadaan barang dan jasa yang menggunakan tempat elektronik untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, memilih, bernegosiasi, berkolaborasi dengan para pemasok. Metode yang paling utama adalah lelang secara daring, kemudian pemrosesan request for quotes dan bursa-bursa privat. Sedangkan aktivitas tambahannya kolaborasi dengan mitra dagang, negosiasi kontrak, dan pemilihan pemasok. Berikut adalah e-procurement atau pengadaan barang dan jasa secara elektronik di perusahaan. Jadi pengadaan barang dan jasa untuk perusahaan, elemennya terdiri dari pembelian produk dan jasa untuk kebutuhan operasional dan fungsional. Ada pengadaan langsung, membeli bahan baku untuk memproduksi barang jadi, dan ada pengadaan tidak langsung, membeli bahan baku untuk kegiatan operasi sehari-hari. E-procurement kita bisa definisikan sebagai tindakan melakukan rekayasa ulang kegiatan pengadaan dengan menggunakan teknologi dan strategi e-bisnis. Jadi kegiatan pengadaannya disusun ulang dan menggunakan teknologi informasi dan strategi dalam e-bisnis. Adapun tujuan dari e-procurement adalah
melakukan pengendalian biaya dan menyederhanakan proses pengadaan untuk membuat perusahaan menjadi lebih efisien. Kenapa perusahaan harus lebih efisien? Karena customer menginginkan barang yang lebih cepat, lebih berkualitas dengan harga yang juga jauh lebih murah. Oleh karena itu perusahaan harus melakukan berbagai kegiatan efisiensi untuk mencapai yang diinginkan oleh customer tersebut. Jadi pertama, menyederhanakan proses dalam rantai nilai organisasi atau value chain, dan bagaimana perusahaan menyelaraskan proses pengadaannya agar selaras dengan proses pengadaan yang ada pada mitra dagangnya, dari perusahaan pembeli yang lain, dari pemasok, dalam satu supply chain virtual. Kemudian juga perusahaan menganalisis pola belanjanya dengan upaya untuk meningkatkan keputusan dan hasil dari belanjanya. EDI, Electronic Data Interchange, adalah suatu platform yang digunakan oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan bisnis dengan mitra bisnis lainnya secara daring atau secara elektronik. Nah, kemudian ada bursa public dan private. Di vertical exchange ini bursa yang melayani satu industri bersama dengan seluruh rantai pasokan, misalnya melayani untuk industri otomotif saja atau industri kimia untuk manufaktur dan lain-lain. Sedangkan horizontal exchange di sini dia melayani banyak industri yang menggunakan produk yang atau jasa yang sama. Contoh misalnya perlengkapan kantor, bahan pembersih dan lain-lain. Sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran keempat, yaitu mobile commerce. Mobile commerce yang sedang booming saat ini. Jadi mobile commerce atau m-commerce adalah pembelian dan penjualan barang dan jasa dengan menggunakan perangkat nirkabel seperti telepon genggam atau tablet. Jadi pembeliannya dan penjualannya menggunakan telepon genggam atau tablet, dan hal ini sedang menjadi booming karena pengguna smartphone juga semakin banyak dan banyak menggunakan smartphone-nya untuk melakukan berbagai kegiatan m-commerce. Jadi mobile e-commerce sendiri adalah penggunaan perangkat nirkabel tadi, telepon genggam atau tablet, untuk memesan dan atau membayar barang dan jasa dari pemasok daring. Jadi kita misalnya saja menggunakan telepon genggam, kemudian kita menggunakan aplikasi GoFood untuk memesan makanan dan membayarnya pun tidak secara tunai tapi menggunakan saldo GoPay yang kita miliki. Mobile retailing adalah penggunaan teknologi untuk mempromosikan atau meningkatkan dan menambah nilai pengalaman belanja di toko. Jadi misalnya ada pemberian diskon setelah melakukan pembelian melalui mobile commerce. Ini banyak dilakukan untuk menambah pengalaman belanja, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan melakukan repeat order dari pelanggan. Kemudian mobile marketing di sini bagaimana kegiatan marketing atau beragam aktivitas yang digunakan oleh organisasi untuk mengikatkan, mengkomunikasikan, dan berinteraksi melalui Wi-Fi dan jaringan telekomunikasi dengan para konsumen menggunakan perangkat nirkabel. Jadi bagaimana semua kegiatan promosi ini dilakukan dengan menggunakan perangkat nirkabel. M-commerce memberikan competitive advantage atau keunggulan bersaing bagi perusahaan yang menggunakan. Yang pertama misalnya install tracking, menelusuri pergerakan pelanggan di toko fisik eceran melalui teknologi mobile. Jadi mengetahui layout toko apa yang paling optimal untuk kepentingan berbelanja si pelanggan, sehingga pelanggan tidak mengalami kebingungan dalam mencari barang-barang yang dibutuhkan, dan membuat pelanggan menjadi nyaman serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Kemudian juga ada Quick Response Code atau QR Codes. Para pelanggan dapat menghindari QR Code untuk yang berisikan informasi pada tautan halaman ke web. Jadi nggak perlu lagi mengetik alamat URL address-nya, alamat URL-nya ke dalam mobile browser. Jadi jika ingin mengetahui informasinya tinggal di scan QR Code-nya
dan memperoleh informasi dari halaman web yang ada di QR. Yang berikutnya adalah mobile entertainment. Sekarang banyak sekali orang sudah meninggalkan misalnya menonton TV. Mereka banyak menonton film ataupun yang lain-lain menggunakan perangkat telepon pintarnya, melihat di YouTube, atau sekarang juga ada di masa pandemi corona ini, saya lupa situsnya apa, saya juga sudah menggunakannya. Diberikan secara gratis, bisa menonton film melalui telepon genggam, dan memang diberikan secara gratis, hanya habis di kuota saja. Jadi kita bisa lihat ada aplikasinya banyak, musik, video, games, hiburan orang dewasa, dan olahraga. Jadi sekarang banyak mengakses tidak lagi melalui TV, tapi melalui perangkat mobile. Aplikasinya juga dapat menelusuri berita olahraga, contohnya ESPN sebagai yang paling terunggul. Kemudian juga aplikasi telepon genggamnya bisa lihat catatan waktu berolahraga, detak jantung, menganalisis pukulan swing seorang pegolf yang dahulu sangat tidak terbayangkan hal ini. Nah, kemudian produsen utamanya untuk musik digital atau film, acara TV, e-books, podcast adalah iTunes Store, Google, dan Amazon. Jadi sekarang orang sudah mulai berpindah dari menonton TV, melihat ke perangkat di aplikasi di perangkat mobilenya. Hal ini tentu saja juga membuat media-media contohnya yang besar juga sudah mulai harus mengalihkan sebagian bisnisnya ke mobile entertainment agar tetap dapat bersaing. Mobile payment system di tahun 2016, 38,4 juta warga Amerika menggunakan telepon genggam untuk membeli barang dan jasa satu kali dalam 6 bulan. Di tahun 2020 tentu saja sudah mengalami peningkatan yang sangat luar biasa besar, tidak hanya di Amerika tapi juga di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Kemudian perkiraan pembayaran mobile berdasarkan teknologi RFID meningkat menjadi 314 miliar dolar di tahun 2020. Bayangkan pertumbuhan yang sangat besar ini, dan tentu saja toko-toko atau toko-toko yang ada juga sudah harus mulai memikirkan bisa menerima pembayaran secara online ini. Dan mobile phone digunakan untuk belanja daring. Jadi sekarang banyak orang justru melakukan pembelian tidak lagi melalui laptop atau desktop, tapi menggunakan mobile telepon genggamnya untuk mencari produk yang ada, untuk dan melakukan order serta melakukan pembayaran. Atau juga pembayaran barang-barang secara umum sekarang juga bisa dilakukan dengan menggunakan mobile phone. Yang termudah aplikasi GoFood, kita bisa membeli nasi goreng dengan menggunakan aplikasi dalam genggaman kita, tinggal klik-klik dan cari tukang nasi gorengnya, lihat peringkatnya, jaraknya, ongkos kirimnya, kita setujui, tinggal kita klik dan bayarnya dengan memotong saldo GoPay yang kita miliki, maka otomatis barang sudah tersedia dengan cepat. Berikutnya kita masuk ke mobile social networking. Jadi Facebook sudah menambahkan akses ke mobile. Tidak hanya bisa diakses lewat laptop maupun desktop, tapi juga lewat mobile. Hal ini tentu saja karena semakin banyak orang mengakses sesuatu tidak lagi menggunakan desktop atau laptop, tapi menggunakan mobile phone. Juga bisa dilihat dari tren penurunan penjualan atau stagnasi penjualan mungkin di komputer desktop dan di komputer laptop, dan justru meningkatnya penjualan smartphone dan tablet di dunia. Sedangkan Snapchat sepenuhnya berbasiskan aplikasi dan terjadinya di komunitas virtual menggunakan akun di telepon pintar atau perangkat mobile lainnya. Pemicu utamanya pertumbuhan dalam industri mobile app. Jadi sekarang orang lebih banyak berhubungan melalui sosial media dan menggunakan perangkat telepon genggamnya atau tablet, tidak lagi menggunakan atau jarang sekali menggunakan komputer desktop atau komputer laptop. Kemudian mobile search, jadi hampir 60% traffic di internet
adalah terkait dengan pencarian atau searching informasi, dan lebih setengahnya menggunakan perangkat mobile. Tentu saja hal ini membuat Google atau Internet Search Engine lainnya, Bing.com misalnya, menggunakan kinerja dari situs web mobile sebagai bagian dari kriteria untuk membuat daftar peringkat dalam hasil pencarian. Dalam hasil pencarian pun lebih juga menggunakan kinerja dari situs web mobile. Dan dengan adanya mobile search yang semakin meningkat ini mengakibatkan diperlukannya seorang SEO spesialis ya, yang harus fokus pada sekumpulan faktor-faktor baru dalam mengoptimalkan situs web dalam pencarian mobile. Tujuan pembelajaran kelima adalah yang terakhir adalah mobile transaction and financial service. Salah satu yang juga sedang bertumbuh pesat adalah pembayaran transaksi tidak lagi secara tunai, tapi menggunakan berbagai aplikasi di telepon genggam atau juga di laptop dan desktop. Dan juga bagaimana bank juga harus mulai berpikir memperluas cakupan bisnisnya dan berpikir ulang tentang apakah masih diperlukan cabang-cabang secara fisik yang ada di bank. Sekarang menginap di hotel dan melakukan perjalanan menjadi lebih mudah dengan mobile application. Katakanlah contohnya di Indonesia menggunakan Traveloka. Jadi misalnya airline QR boarding pass dan pemutahiran tentang penerbangan melalui SMS atau melalui WA, kita bisa tahu apakah pesawatnya akan delay atau tidak. Kemudian Google Maps sangat berguna untuk navigasi kendaraan bermotor. Jadi misalnya kayak kurir itu menggunakan Google Map untuk mengetahui rute perjalanan yang disarankan oleh Google Map. Dan juga ketika kita mencari alamat menjadi lebih mudah dengan Google Map dibandingkan dengan dulu tanpa Google Map kita harus banyak sekali turun dari kendaraan bermotor hanya sekedar untuk bertanya, dan terkadang pun banyak jawaban yang tidak benar. Kemudian ketika kita akan melakukan perjalanan untuk lebih efisiennya, maka kita bisa melakukan perencanaan perjalanan menggunakan Google Maps atau menggunakan Waze, melihat rute mana yang lebih cepat untuk diambil, yang tidak ada kemacetan dan segala macam. Kemudian juga reservasi tamu hotel, pembayaran tagihan, dan jasa-jasa tempatan yang ada, misalnya shuttle bus dan segala macam sekarang lebih mudah, bisa dalam satu aplikasi saja. Mobile payment system sekarang sudah menjadi hal yang sangat lumrah. Transfer dana dari rekening pembayaran menggunakan SMS, yaitu telepon mengirimkan SMS untuk mentransfer pembayaran melalui pihak ketiga. Kemudian juga ada mobile phone card reader yang memperkenankan adanya credit card swipe, micro payment membayar dalam jumlah kecil, vending machine, parking meters, dan mobile bill payment. Pembayaran dilakukan secara langsung dari telepon genggam, beli pulsa, prabayar telepon, prabayar untuk listrik, semuanya bisa menggunakan aplikasi mobile banking yang ada di telepon genggam. Perbankan sekarang juga sudah mulai meningkatkan mobile banking service. Jadi perluasan dari perbankan secara online. Kalau dulu digunakan untuk mengecek jumlah saldo rekening di bank, sekarang sudah banyak dari itu untuk transfer dana, informasi saldo, pembayaran tagihan, atau juga bisa membeli reksadana sekarang, juga bisa membeli sukuk retail. Jadi hal-hal yang dulu tidak bisa dilakukan sekarang sudah sangat mudah, tidak perlu kita datang ke banknya secara langsung yang membutuhkan waktu dan tenaga. Jadi semua sudah bisa dilakukan dengan menggunakan mobile banking. Terus terang saya juga semakin jarang datang ke bank, ke kantor bank, karena semua sekarang sudah bisa dilakukan secara
secara online. Bahkan pembuatan deposito berjangka pun tidak perlu datang ke bank, bisa dibuat di aplikasi perbankan mobile, dan memang tidak ada billiard secara fisik ya, tapi kita dapat dalam bentuk digital. Manfaat dari mobile banking tentu saja ada resikonya. Yang sering kita baca di media-media massa adalah misalnya seseorang melaporkan bahwa rekeningnya tiba-tiba berkurang tanpa dia pernah melakukan pengambilan ataupun transaksi pembelian. Kemudian banyak sekali pencurian informasi yang bisa dilakukan melalui phishing, smishing, pemberian email yang tidak jelas dari siapa yang kemudian dibuka, dan ketika kita buka maka berbagai informasi data pribadi kita kemudian diambil. Atau juga kalau kita banyak melakukan transaksi menggunakan mobile phone kita tercuri dan bisa diakses oleh pencurinya tersebut, tentu saja itu menimbulkan resiko. Dan ada berbagai langkah-langkah yang perlu dilakukan, misalnya sering mengganti username dan password secara berkala, menggunakan username dan password yang tidak umum. Kemudian juga bisa juga dilakukan dengan handphonenya diberikan PIN ataupun pattern agar tidak mudah dibuka dan sebagainya. Jadi kita harus berhati-hati penggunaan mobile banking ini, mobile phone untuk m-banking tentu saja memberikan manfaat bagi kita, tapi juga kita harus aware terhadap keamanan dari penggunaan mobile phone untuk melakukan mobile banking. Dengan demikian, materi pertemuan ke-7 di bab 8 buku bisnis digital ini telah selesai. Mohon maaf jika banyak terjadi kesalahan, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.